resilient, tangguh dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GPD El Magelang dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Adapun Renungan 79 kali ini saya ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 dan seterusnya sampai dengan ayat 23. Judul perikop adalah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Kalimat kuncinya adalah tetap dalam panggilan Allah. Sedangkan tema daripada renungan ini tetap atau tetaplah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian tetap adalah selalu berada di tempat, tidak pindah-pindah, tidak bergeser, tidak digeser, tidak berubah, kekal untuk selama-lamanya. Panggilan adalah himbauan, ajakan, undangan, panggilan untuk datang ke suatu tempat. Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Prinsip adalah asas atau dasar tindakan atau pendirian, komitmen. Dan inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, harus punya prinsip pendirian yang kuat dan teguh. Secara ringkas, surat ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Kira-kira tahun 55 sampai dengan 56 Masehi. Tujuan surat ini adalah memurnikan atau kembali kepada kemurnian yang semula, yang mula-mula. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang Kristen yang tinggal di Korintus ketika itu, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, sudah meninggalkan asas atau prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip kebenaran yang sudah mencampur-adukkan ibadah atau pengabdian. Tidak hanya kepada Tuhan, tidak hanya kepada Allah, tetapi sudah dicampur dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya penyembahan kepada berhala. Bahkan tidak hanya itu saja, kehidupan orang-orang Kristen yang ada di kota itu sudah jauh menyimpang dari kebenaran Allah. Memang Korintus terkenal dengan kota yang maju, kota yang subur, kota yang makmur secara material, secara fisik, secara duniawi. Namun sesungguhnya orang-orang yang tinggal di Korintus ketika itu sudah tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mereka sudah mengalami sesuatu, sudah meninggalkan moral, spiritual, sosial, tidak lagi memegang kebenaran yang sesungguhnya. Ibadahnya dicampur tidak lagi kepada Tuhan, tapi kepada berhala. Bahkan hidup dalam tradisi-tradisi yang ada. Untuk itu, tujuan Rasul Paulus mengirim surat ini adalah agar orang-orang Kristen yang ada di Korintus ketika itu untuk kembali kepada asas iman yang sebenar-benarnya. Dan inilah yang disebut prinsip rohani. Kembali kepada iman yang sesungguhnya, kepada kebenaran, kepada kesucian, kepada firman Allah. Untuk itu, sangat diharapkan sidang jemaat yang ada di Korintus, sekali lagi kembali kepada prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip dadar, yaitu kebenaran ibadah, dan memegang firman Allah dengan sebenar-benarnya. Intinya, Paulus mengimbau orang-orang yang ada di Korintus, orang-orang yang percaya kepada di Korintus, untuk tetap dalam
panggilan Tuhan. Cukup Yesus, tidak usah dicampur dengan yang lain. Yesus satu-satunya, segala-galanya, sempurna untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita tetap percaya kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan kita berbakti, menyembah dan beribadah. Hanya kepada Tuhan kita selalu percaya. Karena kita tahu Yesus itulah satu-satunya juru selamat kita yang senantiasa memimpin dan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang teguh dengan sungguh-sungguh kebenaran di dalam Kristus, kebenaran firman Tuhan, dan yang paling penting adalah mentaati hukum-hukum Tuhan. Taat, selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tujuan Allah atau Tuhan memanggil kita, seperti judul yang saya sampaikan, tetap dalam panggilan Allah, tetap dalam panggilan Tuhan, dengan tujuan adalah Tuhan memanggil kita untuk disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita. Dialah satu-satunya penebus dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yang kedua, tujuan panggilan kedua adalah untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tujuan berikut adalah untuk memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya menerima Dia. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tujuan berikut adalah pengampunan dari segala dosa. Upah dosa adalah maut, tapi anugerah Allah hidup kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan prinsip lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 104 ayat 31. Inilah asas, prinsip dasar yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan yang bisa sampaikan melalui renungan ini adalah, mari kita tetap dalam panggilan Allah, dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, tetap setia pada panggilan Allah. Tetap setia kepada panggilan Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 17 ayat 14. Terpanggil, dipilih, dan disedia. Yang berikut, tetap berdoa dan berjaga. Inilah yang harus kita lakukan dengan setia, tetap berdoa dan berjaga. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 18. Tetap setia sampai akhirnya. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita akan tetap setia kepada Tuhan. Pegang teguh prinsip-prinsip dasar iman dan keselamatan. Itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ajaran-ajaran yang di luar kebenaran, mari kita tolak. Dan kita tetap punya pegang teguh. Yesus satu-satunya penolong kita. Yesus satu-satunya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan inilah prinsip kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Berbagilah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk itu kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau pertolongan Tuhan, mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan sebagainya, dapat menghubungi nomor WA 0813 2142 0088. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih
untuk renungan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua, siapapun yang mendengar renungan ini, untuk selalu berprinsip dalam hidup ini. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bisa ditukar dengan apapun dan siapapun. Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, penolong, penebus dosa kami. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, namun kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu akan memberi kekuatan, tuntunan dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan kami untuk kami tetap setia. Setia sampai pada akhirnya. Tuhan sediakan mahkota kehidupan bagi barang siapa yang percaya sampai ke akhirnya. Kau memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Susan Malino, dan seluruh pengerja, seluruh aktivis, dan staf gembala, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.